الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم على النعمة بعظم دين شرع قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang sangat banyak diberikan kepada hamba-hambanya. Baik hamba itu beriman atau hamba itu kafir kepada Allah, Allah tetap memberikan nikmat yang banyak. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan nikmat Allah itu kita bisa melaksanakan segala macam aktivitas kita, segala macam kegiatan kita untuk mencari kehidupan di dunia maupun untuk mencari kehidupan bekal kita di akhirat nanti. Salah satu bukti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat Allah yang kita terima, hendaknya semakin banyak ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin banyak nikmat Allah yang kita terima, tapi sedikit ibadah kita lakukan kepada Allah, berarti kita tidak termasuk hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir semua ini termasuk hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan yang baik dalam kehidupan kita, baik dalam urusan hablum minan nas, hubungan sosial kita sama manusia, maupun hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, hamba Allah sedang Jumat berbahagia. Khatib
selalu menyampaikan wasiatnya kepada kita bersama. Malah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis dikatakan, iman yang ada pada diri kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Kapan iman kita naik? Ketika kita rajin dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kadar iman kita menurun? Ketika kita sudah sedikit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjadi PR kita masing-masing bahwa kita wajib mempertahankan iman yang ada pada diri kita masing-masing. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Khatib memberi judul khutbah kita pada kali ini sebagaimana yang ditentukan oleh IKMI adalah istiqomah dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat yang mengatakan istiqomah dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Di antaranya dalam surat Hud ayat 112 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatawau innahu bima ta'maluna basir. Istiqomah berasal dari bahasa Arab yang fi'il madinya adalah koma. Artinya mendirikan. Kalau ditambah dengan alif, sin, dan huruf ta dalam bahasa Arab, ini mempanya adalah tolab. Fastaqim artinya adalah diminta untuk selalu menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan diminta selalu untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah dakwah Islam kita baca dan kita lihat di beberapa buku bahwa para sahabat Nabi sangat istiqomah dengan agamanya. Dia siap dan rela untuk mengorbankan nyawa, mengorbankan harta benda, mengorbankan istri dan anaknya demi untuk menegakkan, mendirikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bilal bin Rabah yang begitu istiqomah dalam beragama Islam. Pernah dianiaya oleh kafir Quraisy. Dibuka baju Bilal bin Rabah, diletakkan di tengah terik panas matahari, di bawah batu, di atas batu, perutnya. Namun Bilal bin Rabah tidak berubah akidahnya, tetap mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita lihat lagi dalam sejarah. Satu keluarga di zaman Nabi, keluarga Sumayyah, yang dibunuh hidup-hidup oleh kafir Quraisy karena tidak mau kembali ke agama semula. Begitu tingginya istiqomah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah bersama para sahabat diboikot selama 3 tahun, tidak boleh melakukan interaksi sosial orang Quraisy dengan pengikut Nabi Muhammad. Maka ketika itu sangat menderita sekali pengikut Rasulullah SAW sehingga yang dimakan tidak ada lagi. Namun para pengikut Nabi ada tetap istiqomah dan tidak keluar dari agama Islam.
kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kita lihat lagi sejarah Ashabul Kahfi yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi. Ketika itu ada 6 orang atau 7 orang pemuda. Menurut sejarah, dia adalah penasehat Raja Dikyanus, bertempat tinggal di istana raja. Ketika itu raja memberikan instruksi kepada rakyat tidak boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapa rakyat saya menyembah Allah akan dibunuh. Maka ketika itu penasihat raja, anak muda yang berjumlah, dalam sejarah ada 6 atau 7 orang, dia keluar dari istana tetap beribadah kepada Allah dan bersembunyi di gua Al-Kahfi. Mereka selamat dari tekanan, selamat dari pembunuhan Raja Dikyanus, namun dia tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Istiqomah dalam beramal soleh, istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat mahal sekali dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, orang-orang yang beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 13 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, kami tetap mengabdi kepada Allah, kami tetap beribadah kepada Allah, kami tetap menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kami tetap menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun godaannya, apapun ancamannya, kami tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala khaufun 'alaihim. Allah mengatakan, orang yang istiqomah kepada agama Allah, dia tidak takut kepada siapapun. Walaum yahzanun, dia tidak bersedih hati. Oleh karena itu, setelah habis Ramadan, kita harus istiqomah dengan ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan. Terutama adalah sholat berjamaah di masjid. Kalau kita sudah tetap melakukan sholat berjamaah di masjid, walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, berarti kita sudah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang yang meramaikan masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Orang itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bukti dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia tetap meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala walaupun Ramadan sudah meninggalkan dia. Maka ketika itu Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Apa kata Ibnu Katsir? Idza ra'aitar rajulu ya'tadu ilal masjid. Apabila kamu melihat seseorang yang bolak-balik ke masjid, mengurus masjid, melaksanakan aktivitas-aktivitas di masjid, mendengarkan wirid pengajian di masjid, melaksanakan sholat fardu di masjid bagi kita laki-laki, fa ashhadu bil iman. Itu
buktinya dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang meninggalkan masjid sehabis Ramadan, dia belum terbukti imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus istiqomah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dengan menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita kaya, ketika kita miskin, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sudah kaya, tidak rajin ke masjid lagi karena mengurus harta benda kita. Berarti kita tidak istiqomah dengan agama kita. Ketika kita rakyat biasa, jarang ke masjid. Ketika rakyat biasa, kita sering ke masjid. Tetapi ketika sudah jadi pejabat, jarang ke masjid. Ini tidak istiqomah dengan ajaran agama kita. Apapun sosial kehidupan kita, pekerjaan kita, di mana saja kita berada, tetap kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wal Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyaratan waj'alil hayata ziyaratan fi kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.